Selamat pagi, saudara. Seperti biasa, saya Graciador akan menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan menyimak ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Minggu 30 September 2024, saudara. Kita ke foto yang berada di halaman utama Harian Kompas. Ini ada soal balap MotoGP Seri Indonesia. Informasinya bahwa balap MotoGP Seri Indonesia pebalap tim Prima Pramac Racing Jorge Martin yang berada di bagian depan ini memacu motornya pada balap MotoGP Seri Indonesia di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Minggu kemarin. Martin keluar sebagai pemenang disusul Pedro Acosta dari Red Bull Gas Tech 3. Di posisi kedua ada Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan di posisi ketiga ini saudara. Dan kemarin dalam aksi balap MotoGP Seri Indonesia ini juga dilihat langsung oleh Presiden Joko Widodo dan mengaku senang karena yang terlibat dalam kepanitiaan agenda tersebut ini juga melibatkan para pemuda di Nusa Tenggara Barat, saudara. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya yang berada di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan, di sisi bagian bawah ini ada judul besar yang berjudul DPR diminta perhatikan suara konstituen, saudara. Informasinya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024 hingga 2029 diharapkan bisa memiliki kualitas lebih bagus dibandingkan periode sebelumnya. Anggota-anggota Dewan yang baru harus konsisten dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan peran-peran DPR dalam menjalankan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan ini dipinta sesuai dengan suara konstituen sehingga tidak menimbulkan resistensi, saudara. Masa jabatan 575 anggota DPR ini kemudian akan berakhir pada 30 September hari ini dan nantinya 580 anggota DPR akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Ada 8 fraksi partai yang akan dilantik, yang nanti akan dilantik ini kecuali P3 karena tidak mencapai ambang batas, saudara. Nah, dalam periode 2019 hingga 2024 ini DPR telah menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah fungsinya sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Namun dalam perjalanan yang begitu panjang dari tahun 2019 hingga 2024 ini tak jarang menuai banyak tantangan. Salah satunya adalah produk legislasi DPR dan pemerintah ini kadang tidak sesuai dengan keinginan publik hingga menimbulkan aksi demonstrasi. Antara lain soal RUU Pilkada, RUU Cipta Kerja, RUU Mahkamah Konstitusi, dan harapan besarnya ke depan ini DPR bisa mendengarkan suara konstituen sehingga tidak menimbulkan resistensi, saudara. Kita kemudian beralih di kolom bagian kanan. Di samping judul besar di Harian Kompas, ini ada soal kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan judul Pijakan Garuda Muda ke Piala Dunia U20. Tim U20 Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri mencanangkan target yang tidak main-main, saudara, yaitu menembus Piala Dunia U20 2025 di Chile. Demi target monumental itu, Garuda Muda telah memenuhi capaian mula pada tahun ini yang dimulai juara Piala AFF U19 2024, kemudian lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina, saudara. Kemudian saudara kita beralih ke informasi lainnya yang berada di sisi sebelah kiri. Ada wawancara khusus, ada judul Puan, .2 kerja kolektif dan komitmen partai. Informasinya saudara bahwa selama masa kepemimpinan Puan, ini Puan menunjukkan komitmen terhadap diplomasi antar parlemen dengan semua negara. Menurut dia, diplomasi Indonesia harus seimbang. Artinya tidak hanya memperhatikan persaingan antar negara besar, tetapi juga negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik ini, saudara. Nah, informasinya saudara, selain memperkuat diplomasi parlemen ini, Puan juga kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029, saudara. Dan selama ia memimpin dari tahun 2019 sampai 2024 ini ada beberapa hasil survei Litbang Kompas, contohnya pada bulan Oktober 2019
di mana Puan berhasil memulai kepemimpinannya dengan citra positif DPR sebesar 38%, namun ia menutup masa jabatan dengan presentasi citra positif DPR yang naik menjadi 58% pada September 2024. Seperti apa evaluasinya bisa Anda simak di Harian Kompas di edisi hari ini, saudara. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya di halaman 15. Ini ada judul besar pula yang berjudul MPR usulkan gelar pahlawan untuk Gus Dur, saudara. Informasi yang disampaikan di sini bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mengusulkan gelar pahlawan nasional bagi Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur atas jasa dan pengabdiannya selama memimpin Indonesia pada tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur ini telah menjadi Gus Dur telah menjadi ikon kesetaraan, bahkan bisa disebut sebagai bapak pluralisme karena sikap, tindakan, dan kebijakannya. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di Harian Kompas edisi Senin 30 September 2024. Informasi usai jeda, saudara. Manchester United kini harus dibuat malu di hadapan publik teater impian. Iblis Merah tampil buruk, dibuat hancur lebur Tottenham Hotspur 3 gol tanpa balas. Garuda Muda akhirnya memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang 1-1 kontra Yaman. Informasinya usai jeda.